Untuk simpangan baku data terkelompok bisa dicari dengan 3 cara atau 3 buah rumus. Nah, yang rumus pertama dan rumus kedua itu dicari dengan menggunakan tanda kelas. Sedangkan rumus yang ketiga dicari dengan menggunakan coding. Nah, di sini ada rumus yang pertama, yaitu S sama dengan akar sigma frekuensi, jumlah dari frekuensi dikali, nah ini dikali apa? Dikali tanda kelas dikurangi rata-rata, dikuadratkan, dibagi jumlah atau banyaknya data dikurang 1. Nah, untuk mempermudah dalam mengisi rumus ini, maka digunakan tabel yang ini, kelas interval, frekuensi, tanda kelas dikurangi rata-rata, lalu tanda kelas dikurangi rata-rata dikuadratkan, dan frekuensi dikali tanda kelas dikurangi rata-rata yang sudah dikuadratkan. Nah, lalu untuk rumus kedua, ini simpangan sama dengan, nah ini nih, akar dari banyaknya data dikali jumlah frekuensi dikali tanda kelas dikuadratkan dikurangi jumlah frekuensi dikali tanda kelas jumlah kuadrat dari frekuensi dikali tanda kelas. Nah, kalau yang ini itu tanda kelasnya dikuadratkan, baru dikali frekuensi dan dijumlahkan. Kalau yang ini, frekuensi dulu dikali tanda kelas, lalu dijumlahkan, nanti hasil penjumlahannya baru dikuadratkan. Dibagi banyak data dikali banyak data kurang 1. Nah, untuk memudahkan dalam pengisian rumus ini digunakan tabel yang ini. Sekarang kita coba untuk mengaplikasikan rumus simpangan baku untuk data terkelompok yang pertama nih. Rumusnya ini. Nah, hanya saja di sini ada rata-rata. Maka terlebih dahulu kita harus mencari berapakah rata-rata dari data ini. Untuk mencari rata-rata dari data terkelompok, kita gunakan rumus ini. Nah, rumus ini, sigma frekuensi, jumlah dari frekuensi dikali titik tengah atau tanda kelas, dibagi jumlah frekuensi. Nah, di sini kita bisa cari nih. Kita bisa cari. Nah, ininya nih, sudah ada. Jumlah dari frekuensi dikali titik tengah, yaitu ini. 1680. Nah, lalu jumlah dari frekuensi ini, 20. Jika kita gunakan tabel seperti ini, perhitungan atau pemasukan angkanya ke dalam rumus akan jauh lebih mudah ya. Nah, berarti berapa? 1680 dibagi 20 yaitu 84. Nah,
dari sini kita bisa menghitung simpangan baku untuk data terkelompok di rumus yang pertama. Nah, ini. Jadi, rata-ratanya tadi 84. Nah, kita hitung ini. Kita isi dulu tabelnya terlebih dahulu. Nah, ini. Untuk yang pertama, nah ini kan ada titik tengah atau tanda kelas dikurangi rata-rata. Nah, rata-ratanya kan 84. Jadi, ini titik tengahnya yang kita gunakan. Nah, jadi di sini kita hitung 73 dikurangi 84 yaitu negatif 11. 78 dikurangi 84 yaitu negatif 6. 83 dikurangi 84 yaitu negatif 1. Lalu 88 dikurangi 84 yaitu berapa? 4. 93 dikurangi 84 9. 98 dikurangi 84 14. Lalu kita hitung juga. Nah, ini titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nah, berarti ini nilai ini dikuadratkan. Negatif 11 dikuadratkan berapa? Negatif 11 dikali negatif 11. 121. Nah, negatif 6 dikuadratkan 36. Negatif 1 dikuadratkan 1. 4 dikuadratkan 16. 9 dikuadratkan 81. Nah, 14 dikuadratkan 196. Nah, oke, lalu setelah kita mengetahui ini titik tengah dikurangi rata-rata. Nah, ini titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nah, jadi hasilnya ini kita kalikan dengan frekuensi. Nah, frekuensinya mana? Frekuensinya ini. Nah, jadi kita hitung ini 5 dikali 121 jadi berapa? 605. Nah, 3 dikali 36 jadi berapa? 108. 4 dikali 1 4. 2 dikali 16 32. 3 dikali 81 243. 196 dikali 3 588. Nah, karena di sini ada sigma jumlahnya, maka untuk mempermudahnya ini kita hitung dan hasilnya kita simpan di sini. Nah, 605 ditambah 108 ditambah 4 ditambah 32 ditambah 243 ditambah 588 hasilnya berapa? Hasilnya 1580. Nah, kita tulis di sini. Kita tulis nah, di sini hasilnya 1580. Nah, ini N kurang 1. N-nya berapa? N-nya 20. 20 kurang 1, 19. Nah, lalu 1580 dibagi 19 diakarkan berapa isinya? Yaitu 9,11. Ini
simpangan baku untuk rumus yang pertama. Pengaplikasian rumus yang pertama untuk simpangan baku data berfrekuensi atau data terkelompok.